Selamat datang, Ferry. Saya sangat terkejut sekali melihat Anda ada di sini. Saya berharap Anda bisa menikmati lagu saya. Untuk menyambut kedatangan teman saya, Ferry, saya akan menyanyikan satu buah lagu lagi. Bener Kak Ferry kenal sama dia? Kenapa nggak bilang dari tadi? Kak Ferry, kamar Kak Ferry. Makasih ya, Mbak. Iya, makasih Mbak. Saya permisi sebentar ya, saya harus ketemu teman saya. Hei, kamu di sini? Iya. Tinggal di mana? Kak Tamara, minta tanda tangan dong. Oh iya, boleh. Nama kamu siapa? Kasim, Kasim umur berapa? 10 tahun. Udah sekolah dong kamu? Udah. Makasih ya, Kak. Ini anak kamu? Bukan. Oh, Tamara. ya. Terima kasih atas lagunya ya. Sama-sama. Tamara, Iya, Ma. sini kamu. Saya permisi sebentar ya. Iya, Ma. Siapa laki-laki itu? Teman. Teman dari mana? Teman di Jakarta. Kita sama-sama penggemar novel Sang Pencinta. Kamu jangan sembarangan berkenalan dengan laki-laki, Tamara. Apalagi kamu menyanjung dia dengan menyanyikan sebuah lagu. Kamu harus ingat, kamu ini penyanyi profesional. Bukan penyanyi kacangan yang bisa sembarangan menyanyi untuk orang yang gak jelas. Mama, dia teman aku, bukan orang yang gak jelas. Sama saja. Dia itu pasti ada maunya dari kamu. Mana ada laki-laki yang cuma mau berkenalan dengan kamu. Dia pasti mengharapkan yang lebih dari itu. Ma! Ayo, ikut mama ke kamar. Show kamu kan sudah selesai. Mama, jangan hakimi aku kayak gini, Ma. Nggak semua teman aku kayak gitu, Ma. Ikut mama. Kamu tolong bilang pada Pak Thomas pemilik hotel ini, anak saya membatalkan makan malamnya. Dia harus istirahat karena besok masih ada show lagi. Tapi Bu, Ma, aku udah janji mau makan malam sama-sama dengan Pak Thomas. Dia teman baik aku, Ma. Itu hukuman bagi kamu. Karena kamu telah lancang berbicara dengan laki-laki yang tidak jelas. Dan mulai besok, kalau kamu ketahuan bersikap kampungan seperti itu lagi, Mama akan stop show ini. Karena Mama tidak berani ambil risiko laki-laki kampungan itu mendekati kamu lagi. Ma! Cepat! ya Bu. Mama jahat! Mama jahat! Mama jahat! Aku selalu ngikutin keinginan Mama. Kenapa Mama perlakukan aku seperti ini? Karena Mama ingin yang terbaik bagi kamu, Tamara. Bohong, Mama bohong. Mama bohong. Ini semua buat kebaikan Mama, bukan buat kebaikan aku, kan? Mama mencoba membunuh aku pelan-pelan, selalu mempermalukan aku. Kenapa Mama nggak bunuh aja sih aku? Lebih baik aku mati daripada hidup kayak begini. Nggak punya apa-apa, nggak punya kebebasan, nggak punya hak. Aku seperti bonekanya Mama. Tutup mulut kamu. Aku nggak akan tutup mulut. Sebelum Mama memperlakukan aku dengan baik. Mama berteman sama laki atau perempuan nggak ada dosanya, Mak. Nggak ada hukumannya. Kalau kamu perempuan biasa itu mungkin.
Tapi kamu ini perempuan kaya, Tamara. Kamu ini perempuan yang penuh dengan bakat, kemampuan, dan pesona yang bisa membuat laki-laki kaya manapun bisa bertukuk lutut. Jadi jangan kamu sia-siakan hal itu dengan mengenal sembarangan laki-laki. Laki-laki kere seperti papa kamu. Mama menghina papa, suami mama sendiri kan? Dia itu memang patut dihina karena dia tidak mempunyai apa-apa. Aku benci sama mama. Tamara, mau kemana kamu? Itu bukan urusan mama. Urusan kamu adalah urusan mama. Udah lama, aku suntuk di sini. Aku mau keluar dari sini. Kalau mama coba-coba halangin aku akan ngejerit sekuat-kuatnya supaya orang-orang pada datang ke sini. Mama nggak suka keramaian kan? Nggak suka keributan kan? Kalau gitu, jangan coba-coba untuk halangin aku keluar dari sini. Tamara, mau kemana? Saya mau keluar. Keluar kemana? Saya boleh tidur tempat kamu nggak? Apa? Saya mohon 1 malam aja. Saya perlu tempat. Ya, tapi... Boleh-boleh, Kak. Di rumah Kasim banyak kamarnya. Kata Mara, boleh nginep tiap hari. Kata Mara, bawa baju kan? Pakai baju ibu aja. Baju ibu kan banyak. Kasim, Ayo, Kak. Yuk. baiklah. Ayo. Kamu kemana aja sih? Kenapa baru muncul sekarang? Loh, saya kan disuruh ibu untuk bilang sama Pak Thomas kalau... Kamu lihat Tamara nggak tadi? Loh, bukannya tadi... Sekarang kamu cepat cari Tamara sampai dapat. Suruh dia pulang. Kalau dia tidak mau, seret dia ke sini. Saya membuat perhitungan sama anak itu. Iya, Bu. Saya udah habis kesabaran, Fer. Baru kali ini saya berani menentang Mama. Tamara, kalau bisa kamu jangan sampai membenci mama kamu seperti itu. Nggak baik. Seburuk apapun juga, dia tetap mama kamu. Jadi kamu harus memaklumi akan sikapnya. Maaf ya kalau saya sampai terlalu ikut campur urusan kamu. Nggak apa-apa, Fer. Saya yang harusnya minta maaf sama kamu karena saya ngerepotin kamu dan memaksa kamu untuk mendengarkan ini semua. Ya sudah, nanti begitu sampai di sana, saya akan telepon mama kamu. Dan saya akan katakan kalau kamu baik-baik saja, ya? Enggak. Kenapa? Saya nggak mau telepon, saya nggak mau melakukan apapun. Saya pengen menjauh dari dia. Saya pengen tenang, Fer. Saya pengen tenang. Oke. Maafin saya ya, Fer ya. Nggak apa-apa. Kalau begitu, kamu tidur saja dulu ya. Perjalanan kita masih panjang. Nak, siapa perempuan itu? Kok malam-malam bawa perempuan, ketemu di mana kamu? Itu wanita yang kamu bilang idaman kamu. Tenang dulu, Bu, tenang. Ibu mana bisa tenang sebelum kamu bilang siapa perempuan itu? Ibu Niken, dia itu Tamara, penyanyi yang saya tonton tadi. Tamara. Tamara yang waktu itu kita pernah ketemu.
kenapa dia bisa ikut kamu ke sini? Besok saya ceritain ya Bu ya. Saya mau istirahat dulu. Besok saya harus temenin dia pulang. Kamu nggak macem-macem kan? Astagfirullah, Ibu jangan pikirin yang macam-macam, Bu. Ibu tenang saja, saya tidak akan berbuat yang aneh-aneh. Ya. Ya. Masuk. Pagi, Pak. Pagi. Mana? Ruth. Gimana keadaannya, Ma? Ya gini aja. Sayang, Rudi kamu nggak jadi kecil aja kan? Terima kasih Tuhan. Terima kasih Rudi. Ternyata Mama masih diberi kesempatan untuk melihat anak Mama menuruti kata-kata Mama. Ruth, sayang, janji ya sayang ya. Kamu gak mau kan lihat Mama seperti ini lagi? Papa masih mau memberi Rudi kesempatan kan, Pak? Terima kasih, Papa. Mama ingin kalian berdua jadi tim yang baik. Sudah, Rudi, Papa lupakan Ferry. Karena setiap kali Mama mengingat Ferry, Mama rasanya kepingin mati, sayang. Ya, Pak ya. Kamu mau sarapan di sini atau ikut sarapan di luar? Atau di sini biar saya tungguin? Nggak usah, Papa. Kalian aja berdua ya, biar Mama di sini. Kan kalian tentunya harus membicarakan masalah-masalah di kantor. Ya, Pak ya? Oh iya, jangan lupa Rudi, Papa, nanti malam kita makan malam sama-sama ya. Ya, Pak? Ya, Rudi ya? Oke. Saya sarapan dulu ya, Ma. Iya, sayang. Sayang. Pak, tadi ada telepon dari Pak Saiful. Katanya kapan mobil Bapak mau diservis? Ya, nanti saya telepon. Baik, Pak. Kamu hari ini ke kantor kan? Saya sih tergantung janji Papa. Kalau janji Papa untuk menarik Ferry kembali itu omong kosong, saya nggak akan ke kantor. Ya. Papa ingat janji itu. Tapi kan nggak hari ini. Kamu lihat kondisi mama kamu. Iya, saya tahu. Saya kan juga ingin mengingatkan, Pak. Ya, Bapak ingat janji itu. Nanti jam 1 siang ada pertemuan di kantor. Sebaiknya kamu ikut. Karena kamu harus tahu permasalahan yang menghadang kantor kita. Kamu hadir kan? Oke. Thanks. Halo? Yanti. Mbak Linda ya? Gimana kabarnya Mbak? Gimana keadaan Mbak? Sudah enakan? Ya lumayan lah. Cuma masih agak sedikit nyeri ya. Mbak, jangan lakukan itu lagi loh Mbak. Saya jadi ngeri. Saya gak nyangka loh kalau stresnya Mbak terhadap Rudi sampai seperti itu. Jangan lakukan lagi ya Mbak. Saya juga sudah cerita sama Mas Sukoco. Mas Sukoco sampai nangis loh Mbak. Dia mengutuk semua orang yang telah menyakiti Mbak. Bener loh Mbak, janji ya. Jangan lakukan itu lagi Mbak. Ya, terima kasih untuk nasihatnya Yanti. Terus gimana Mbak tanggapannya Mas Anggoro dan Rudi? Mas Anggoro bahkan berjanji sama saya untuk tidak mempersoalkan ketidakhadiran Rudi. Dan dia akan membimbing Rudi supaya Rudi bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Begitu juga Rudi loh, Yanti. Sudah janji juga bahwa dia akan sungguh-sungguh bekerja. Terus masalah Ferry gimana Mbak? Rudi sudah janji loh bahwa dia tidak akan pernah pergi ke Cilacap. Dan dia sudah bisa menerima bahwa Ferry tidak akan pernah kembali lagi ke rumah ini.
Hebat Mbak. Ternyata Mbak boleh berbangga punya anak dan suami yang masih sangat sayang sama Mbak. Buktinya mereka takut kehilangan Mbak. Mbak, Pak Arif itu gimana Mbak? Kalau sumbernya belum diberantas bahaya Mbak. Nanti si Pak Arif itu akan makin getol menghasut Mas Anggoro. Aduh, itu yang jadi pikiran saya deh Yanti. Bagaimana caranya untuk menyingkirkan Arif? Untuk menyuruh Mas Anggoro kan sudah nggak mungkin. Sama sekali nggak mungkin. Karena Mas Anggoro sudah betul-betul kena guna-guna dari si Arif. Dan untuk meminta Rudi, dia kan belum punya wewenang apa-apa. Gimana dong? Apa yang harus saya lakukan nih Deyanti? Kalau sampai Arif bisa menghasut lagi suami saya, berarti sudah deh. Habis harapan saya untuk bisa mendapatkan semua hartanya Mas Anggoro. Saya pasti mendapat bagian yang sangat kecil, begitu juga Rudi. Dan sisanya pasti diambil oleh si anak terkutuk itu Deyanti. Hah? Punya cara yang lebih ampuh nggak sih untuk menyingkirkan si brengsek Arif itu? Cara? Saya punya cara Mbak. Cara yang sangat terbaik dan saya yakin cara ini pasti berhasil. Karena saya dengar orang ini tidak pernah meleset dalam melakukan aksinya. Maksud kamu gimana? Gimana maksud kamu, Yan? Mbak, Pak Arif itu telah menggunakan ilmu sihir dengan cara mengguna-gunai Mas Anggoro supaya Mas Anggoro mau menuruti semua apa kata dia. Sekarang gantian Mbak, kita balas, kita guna-gunai dia supaya dia menjauh dari perusahaannya Mas Anggoro dan menjauh dari kita. Dan saya yakin Mbak, pasti berhasil karena dukun kita pasti lebih sakti daripada dukunnya si Arif itu. Oke deh Yanti, kalau gitu kapan kita bisa menemui orang itu? Kapan aja juga bisa Mbak, hari ini Mbak kalau perlu Mbak. Ya kalau begitu, sekarang juga deh Yanti saya tunggu di rumah ya. Cepet deh Yanti. Oke, yuk. Awasin Papa! Kamu jahat. Jahat! Kamu ternyata nggak lebih dari seorang iblis. Kamu. Papa ngomong apa sih? Kamu jangan berlagak bodoh. Saya dengar seluruh pembicaraan kamu mulai telepon dengan Yanti. Memalukan kamu. Kamu jahat kamu, Linda. Saya nggak sangka istri saya yang kumpul saya bertahun-tahun nggak lebih dari seorang iblis yang hanya mau harta saya, hanya mau kekayaan saya. Saya pikir saya sangat kecewa sama kamu. Kenapa kamu lakukan ini sama saya? Kenapa? Kamu hanya mau harta saya. Kamu hanya mau ngasih seluruh kekayaan saya. Tadinya saya berpikir kamu adalah wanita yang baik, yang punya budi dan punya nurani. Ternyata kamu hanya seorang wanita yang serakah. Kamu serakah, Lina. Papa dengar dulu alasan saya, Pak. Papa dengar. Saya ingatkan sama kamu. Kalau sampai kamu berani memisahkan Rudi dan Ferry, saya nggak akan segan-segan untuk mengusir kamu dari rumah ini. Dan kalau saya tahu kamu guna-gunain Arif dengan jasa dukun atau apapun, saya juga tidak akan pernah memaafkan kamu sampai kau ujung dunia manapun. Ngerti kamu? Papa! Papa dengar dulu dong. Papa dengar dulu, Papa. Saya nggak mau dengar alasan apapun dari kamu. Saya nggak mau dengar. Semuanya sudah jelas. Papa dengar dulu dong, Papa. Papa nggak boleh egois. Papa harus dengar dulu alasan saya, Pak. Alasan apa lagi? Alasan apa lagi yang akan kamu sampaikan? Apa lagi? Papa, selama saya jadi istri Papa, saya nggak pernah bahagia. Ngomong apa kamu? Kamu ngomong apa? Iya. Karena selama saya jadi istri Papa, mendiang istri Papa selalu menghantui saya. Bayangannya selalu menatap saya, Pak. Seolah-olah dia tidak rela melihat saya berbahagia dengan Papa. Saya tersiksa, Papa. Saya tersiksa sekali, Pak. Dan selama ini saya menahannya, Papa. Demi kebahagiaan saya dengan Papa. Tapi lama-lama saya nggak tahan, Pak. Saya nggak kuat lagi menahannya, Papa.
Karena itu saya lampiaskan pada Ferry. Supaya Ferry juga merasakan penderitaan dan kesengsaraan seperti yang saya rasakan akibat dari perbuatan ibunya. Alasan kamu sangat buruk dan sangat mengada-ngada. Percaya, Pak. Saya nggak akan pernah percaya. Saya nggak akan percaya pada orang yang nyata-nyata mengatakan hanya mau harta saya. Dan mulai saat ini, sekarang ini, saya tidak akan pernah percaya kamu. Tidak pernah. Anggara! Anggara, kamu lihat nih! Kamu lihat ini ya? Lin! Mama! Ini! Mama! Ini! Ma? Ini wajah jahat! 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 Jahat, Anggara! Sampai sih kamu brengsek kamu! Ma? Jangan mendekat! Ma? Lihat! Lihat! Kalau kamu memperlakukan saya seperti ini, Anggoro, saya akan bunuh diri saya! Mama! Jangan kamu mendekat! Pergi sana! Rudi, jangan mendekat, Rudi! Ma? Jangan lakukan itu, Ma, please. Jangan bunuh diri, Ma. Itu satu perbuatan dosa besar, Ma. Satu perbuatan yang dibenci oleh Tuhan, Ma. Please, jangan lakukan itu, Ma. Biar Mama kamu puas menyakiti Mama! Mama jangan lakukan itu, please, Ma. Silakan. Lakukan. Lakukan bunuh diri. Saya nggak peduli. Karena yang dosa bukan saya, tapi kamu ngerti? Ya, Anggoro, kamu memang brengsek. Dan kali ini kamu akan menyesal. Karena sekarang saya akan benar-benar mati. Dan saya akan melakukannya betul-betul. Kamu memang jahat. Mama jangan lakukan itu, Ma, please. Ma. Saya bilang silakan. Biar papa kamu puas. Puas dia menyakiti Mama. Silakan. Kamu boleh bunuh diri atau enggak, itu bukan urusan saya. Dan satu lagi. Mungkin sebentar lagi Ferry akan datang di rumah ini untuk kembali di rumah ini. Dan saya minta kamu perlakukan dia dengan baik. Perlakukan dia dengan baik. Karena kalau enggak, kamu akan saya usir dari rumah ini. Jahat! Pergi, Rudi! Jangan sih! Halo David, kenapa? Kaget kamu lihat saya di sini? Kok kamu nggak ngasih tahu kalau mau datang ke sini? Buat apa? Setiap kali saya bilang saya mau datang ke sini, kamu selalu bilang nggak usah, karena kamu nggak punya waktu untuk nemenin saya di sini, iya kan, Mas? Wih,
Bagus juga apartemen kamu. Di sini semuanya udah lengkap. Kamu punya TV, VCD, stereotape, dan kok foto penyanyi itu ada di sini sih? Mantan pacar kamu ya? Itu untuk perbandingan hasil karya saya dengan hasil karya orang lain. Karena bos saya yang suruh untuk mengambil foto dia yang terbaik. Terus kamu udah urusan apa sih datang ke sini? Urusan apa? Kamu tanya urusan apa saya ke sini? Saya ke sini untuk bertemu dan bertanya dengan kamu, suami saya. Kenapa kamu nggak pernah pulang untuk berkumpul dengan saya, istri kamu, dan anak kamu di rumah? Saya kan udah bilang, saya tuh sedang merintis karir di sini. Itu kan alasan kamu aja. Kalau kamu memang mau merintis karir, kamu bisa ngelakuin di mana aja, nggak harus di sini. Yang penting kamu punya tekad dan kemauan. Apalagi kita punya uang untuk dijadikan modal. Tapi saya tahu kenapa kamu di sini. Kamu di sini bukan untuk merintis karir, David. Tapi kamu mau bebas dari saya dan lepas dari semua tanggung jawab kamu. Bukan, saya tuh bukan seperti itu. Kalau kamu nggak seperti itu, kenapa kamu nggak mau ikut pulang dengan saya seperti keinginan saya? Oh, saya nggak bisa. Jujur, saya nggak bisa. Dan saya juga suka karir saya di sini. Lagi pula, kenapa bukan kamu aja yang kesini? Kan kamu bisa bawa dia anak kita. Saya nggak mungkin dong ninggalin papa sendirian. Nah itulah. Berarti kamu harus terima dong bahwa saya di Jakarta dan kamu di Bandung bersama dia. Dan saya juga nggak bisa kembali ke Bandung karena itu bukan habitat saya. Dan bukan tempat di mana karir saya itu bisa berkembang. Kalau kamu mau terima, syukur. Kalau kamu nggak mau terima, ya udah. Kita cerai aja. Segampang itu. Jahat kamu, David. Ya itulah yang terbaik. Saya tahu kamu memang mau menceraikan saya karena sekarang kamu merasa sudah bisa cari uang sendiri. Dan kamu mau kembali sama mantan pacar kamu itu kan? Ya terserah apa anggapan kamu lah. Yang penting menurut saya itu yang terbaik. Jadi proyek kita yang di Tangerang dibatalkan. Kenapa? Pak Anggoro kan sudah tanda tangani proposalnya. Iya, tapi siang tadi Pak Arif mengatakan kepada saya, semua proposal yang baru masuk ditunda pelaksanaannya. Sebab Pak Anggoro mau meneliti kembali semua proyek-proyek yang akan dilaksanakannya. Iya, tapi saya kan sedang siap-siap menghubungi klien untuk mengadakan tender lagi. Kira-kira kapan saya dapat kabar proyek itu jadi dilaksanakan? Hah? Kamu tahu nggak? Saya kurang tahu. Mungkin sampai Pak Anggoro selesai meneliti kembali proyek-proyeknya. Gawat, bisa-bisa ketahuan. Ini pasti gara-gara ulahnya si Arif. Jahanam. Gun, tolong kasih kabar kepada saya kalau keputusannya sudah keluar. Mengerti? Iya, Pak. Ini menyangkut soal kepercayaan klien terhadap saya. Mengerti nggak kamu? Iya, Pak. Ya jangan iya, mengerti nggak? Iya. Selamat siang, Stedi. Saya Sukoco. Sudah dari tadi pagi saya tunggu telepon Mas. Kok lama sekali? Bagaimana? Sudah bisa dikucurkan dananya? Itulah, Ted. Ada sedikit trouble di kantor, jadi dananya belum bisa dikucurkan. Menurut Pak Anggoro, ada proyek yang akan ditinjau ulang kembali pelaksanaannya. Loh, kok begitu? Proposalnya kan saya sudah fax dan sudah ditandatangani oleh Pak Anggoro. Mungkin Pak Anggoro ingin meninjau kembali. Tapi saya sudah terlanjur memesan barang-barang. Nggak apa-apa. Proyeknya sih tetap jalan. Cuma mungkin ditunda ya sekitar 1 atau 2 hari. Saya mohon Stedi sabarlah. Saya pastiin proyeknya tetap jalan. Cuma mungkin saya minta waktu untuk memberikan dananya. Oke, tapi awas kalau sampai kelewat. Saya bisa rugi besar loh, Mas. Oke, saya tunggu kabarnya. Oh, iya, beres.
Hebat lo. Lo bener-bener hebat. Untuk yang satu ini, gue acungin jempol buat lo. Lo tuh emang perempuan yang bisa ngebodohin laki-laki macam Om Skoco. Tapi jangan habis sampai di sini. Duit yang semalam lo dapat itu, segitu banyaknya, sekecap juga habis sama kita. Minta tambahin lagi dong, Kak. Itu sih udah gue atur. Lo tenang aja. Terus, lu nggak bener-bener hamil kan? Sorangan lo. Jelas enggak dong. Hari gini mana mau gue hamil. Kalau gue belum dapat gebetan yang bener-bener tajir, gue belum mau hamil. Oke, top deh lu tuh. Pas dulu yuk. Nah, sekarang kemana nih kita ngabisin duitnya sebanyak itu? Shopping. Asik. Lu tuh emang kakak gue yang paling oke. Itu baru kakak gue. Yuk. Ntar dulu dong. Gue belum telepon Om Sukoco. Ngapain lagi sih lu, Kak? Minta tambahan duit buat gugurin kandungan. Gila aja lu. Tapi cepetan ya. Halo, Om Sukoco. Ada apa lagi, Rin? Kamu sudah ketemu dengan orang yang mau gugurin kandungan kamu? Sudah, tapi dia nggak mau Om kalau uangnya cuma segitu. Kurang berapa? 10 juta lagi. Apa? Rin, kamu nggak salah. Masa cuma gugurin kandungan aja kok semahal itu? Emangnya anak yang kamu kandung itu anak apa? Anak gajah, susah keluarnya. Tawar dong, Rin, tawar. Sudah Om, tapi nggak bisa. Ririn coba tawar, tapi dia bilang, emangnya ini pasar pakai ditawar-tawar. Ririn jadi putus asa nih Om. Ririn berpikir, apa kita batalin aja? Jangan. Terus, Ririn mesti gimana dong Om? Apa Ririn mesti ngomong sama istri Om? Apa? Kamu ini apa-apaan sih? Oke. Om cari uangnya. Kalau sekarang Om lagi nggak punya. Tapi jangan lama-lama ya Om. Kalau lebih dari sehari, nanti janinnya tambah kuat dan susah untuk dikeluarin. Kalau bisa, malam ini ya Om. Oke. Om usahain malam ini. Tapi jangan ada yang tahu ya. Awas kalau ada yang tahu. Habis dong Om. Iya Om, itu pasti. Om, saya mau muntah. Nanti saya telepon lagi ya. Bye. Asik, gue dapet 10 juta lagi. Sekarang kita habisin dulu duit yang gue dapet tadi malam. Yuk, ayo. Pusing. Dari mana gue dapat uang sebanyak itu? Ini semua gara-gara si Anggoro keparat itu. Semua proyek gue ditunda. Selamat siang. Udah siang ya Bu ya? Ibu dilarang membangunkan kamu sama Ferry. Katanya kasihan, kamu capek habis nyanyi semalaman ya. Ferry-nya mana Bu? Dari tadi subuh dia pamit mau sholat di masjid. Terus mau jalan pagi, sekalian mau ke pasar katanya. Ke pasar? Katanya dia mau beli baju. Kasihan kamu nggak bawa baju ganti. Maaf Ibu suaranya serak, sakit. Nggak apa-apa lagi Bu. Bu? Masuk. Tamara sudah bangun Bu? Baru aja. Dapat bajunya Nak? Dapat, tapi saya nggak tahu Tamara mau memakainya atau enggak. Soalnya ini pakaian kampung. Tapi lumayan buat ganti. Terima kasih banyak ya Fer. Kamu nggak perlu repot-repot sama saya. Nggak apa-apa. Kalau gitu saya pergi mandi dulu ya. Anduknya sudah Ibu siapkan di kamar mandi ya. Iya Ibu, terima kasih. Terima kasih ya. Cantik sekali anduk kamu, tunggu apa lagi? Sekarang setelah dia mandi, ajak jalan-jalan. Terus katakan perasaan kamu sama dia ya. Ya.
Thank you.